Pesan yang kuterima semalam masih terlipat di saku jaketku. Aku membacanya berulang kali sampai hampir hafal bentuk setiap hurufnya. Jangan ke stasiun Marlow. Itu jebakan. Kalau aku percaya pesan ini, aku akan membatalkan rencana dan kehilangan kesempatan bertemu Rock. Tapi kalau aku abaikan, mungkin aku sedang berjalan tepat ke perangkap yang sudah disiapkan. Kade memecah pikiranku saat kami sarapan di penginapan. Kita berangkat jam 8. Ada tempat yang harus kita kunjungi. Katanya tanpa basa-basi. Aku bertanya, kemana? Dia hanya menjawab, tempat di mana kita bisa mendapatkan jawaban. Jawaban? Dari siapa? Tentang apa? Nada suaranya membuatku tidak yakin apakah dia benar-benar akan membawaku menemukan kebenaran atau justru membawaku ke kebohongan yang dia ingin aku percayai. Dalam perjalanan, aku mencoba mencari celah. Kade, kataku hati-hati. Kalau suatu saat aku hilang, kau akan mencariku? Dia melirikku sekilas, lalu tertawa kecil tanpa humor. Lara, kalau kau hilang, aku yang akan menemukannya, dan aku akan menemukan orang yang membuatmu hilang. Ucapan itu membuat bulu kuduku meremang, bukan hanya karena nadanya mengancam, tapi karena aku tidak yakin siapa yang dia maksud membuatmu hilang. Apakah orang itu bisa saja aku sendiri? Kami berhenti di sebuah bengkel tua di pinggir jalan. Seorang pria botak dengan tato di leher menyambut Kade dengan pelukan singkat. Jelas mereka saling kenal. Mereka mengobrol pelan, terlalu jauh untuk kudengar. Aku memanfaatkan kesempatan untuk berjalan ke toilet di belakang bengkel. Begitu di sana, aku mengeluarkan ponsel dan menulis pesan singkat ke nomor misterius yang dulu kukira milik Rock. Marlow jebakan. Apa kau punya tempat lain untuk bertemu? Aku menunggu dan menunggu, tapi tidak ada balasan. Saat kembali ke mobil, aku melihat Kade berdiri bersandar di kap. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Aku harap kau tidak mengirim pesan ke siapapun, katanya datar. Jantungku berhenti sejenak, tapi aku mencoba mengalihkan. Kenapa aku harus menghubungi orang lain? Aku kan bersamamu. Dia menatapku lama, lalu masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Menjelang sore, kami sampai di kota kecil dengan suasana yang aneh, jalan sepi, toko-toko tutup lebih awal, dan udara seperti menahan hujan. Kade memilih motel di tepi sungai untuk bermalam malamnya. Saat dia sedang mandi, ponselku akhirnya bergetar pesan masuk. Jangan ikut Kade besok. Kalau kau mau hidup, pergilah sendiri ke jembatan Aster pukul 11 malam. Sendirian. Tanganku bergetar membaca itu. Sekarang aku punya dua opsi berbahaya: ikut Kade ke tempat jawaban yang dia maksud, atau melanggar semua peringatannya dan pergi sendirian ke jembatan Aster, mempercayai orang misterius yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya. Kade keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, dan langsung melihatku menyembunyikan ponsel. Ada sesuatu yang mau kau ceritakan, Lara? Tanyanya dengan nada yang terlalu lembut untuk bisa dipercaya. Aku hanya menggeleng, tapi aku tahu. Malam ini, aku harus memutuskan siapa yang lebih layak dipercaya. Seseorang yang sudah berkali-kali membohongiku, atau seseorang yang mungkin saja berniat membunuhku. Aku tidak tidur malam itu. Pikiranku terus memutar dua skenario yang sama-sama berakhir buruk: mengikuti Kade, dan mungkin dibawa ke jebakan, atau pergi sendiri ke jembatan Aster, dan mungkin langsung ke pelukan pembunuh.
Tapi kalau aku bisa mengatur permainan, mungkin aku bisa memaksa kedua pihak menunjukkan kartu mereka. Pagi harinya, Kade membangunkanku lebih awal. Kita berangkat jam 6, katanya sambil merapikan senjatanya. Jangan tanya kemana. Lebih baik kau tidak tahu. Aku mengangguk patuh, tapi di balik selimut, jariku sudah menggenggam sebuah benda kecil, peniti emas yang selalu kupakai di jaket. Rencanaku sederhana. Setiap kali kami berhenti, aku akan meninggalkan peniti atau benda kecil lain di tempat yang terlihat, jejak yang hanya bisa dikenali oleh orang yang mencari. Saat kami berhenti di pom bensin pertama, aku pura-pura menjatuhkan peniti itu di dekat pintu masuk toilet umum. Kade tidak menyadari apapun. Sepanjang hari, kami berpindah-pindah kota di. Setiap pemberhentian, aku meninggalkan sesuatu. Sehelai pita dari rambutku di pagar kayu, sobekan kertas bon di dekat telepon umum, bahkan ujung tali sepatuku di trotoar. Semua itu seperti benang yang akan menuntun seseorang mengejarku, entah itu roh, orang misterius dari jendela, atau malah musuh yang belum ku kenal. Menjelang sore, kami tiba di sebuah kawasan industri yang sepi. Gudang besar dengan Cat mengelupas berdiri di hadapan kami. Kade memarkir mobil di sudut, lalu berkata, "Kita tunggu di sini sampai malam. Seseorang akan datang." Aku mencoba terlihat santai. "Siapa?" Dia hanya menatapku singkat. "Seseorang yang bisa memberitahu siapa yang benar-benar memburumu." Malam turun perlahan. Dari kejauhan, lampu depan mobil mendekat. Seorang pria turun, tinggi, berjaket kulit, dan wajahnya tidak asing. Aku pernah melihatnya di foto-foto buram yang Kade simpan di laptopnya. Pria itu menatapku lama sebelum tersenyum dingin. "Lara, akhirnya kita bertemu." Kade berdiri di sampingku, jelas tegang. "Jangan mulai permainanmu," kata Kade pada pria itu. "Dia tidak akan ikut denganmu." Pria itu tertawa pelan. "Kau pikir dia akan memilihmu, Kade? Dia bahkan tidak tahu rahasia yang kau sembunyikan." Aku menatap mereka bergantian. "Rahasia apa?" Tidak ada yang menjawab, tapi tiba-tiba suara langkah kaki lain terdengar dari belakang gudang. Dari bayangan muncul sosok kedua, mantel panjang, topi rendah, wajahnya tersembunyi. Dia berjalan mendekat, dan aku langsung mengenalinya dari siluet di bawah lampu jalan malam itu, orang misterius dari jendela motel. Dia berhenti beberapa meter dari kami dan berkata, "Lara, kau harus ikut denganku sekarang." Kade langsung mengangkat pistol. "Langkahi mayatku dulu." Pria berjaket kulit juga mengangkat senjata. "Aku juga tidak akan membiarkannya pergi bersamamu." Aku berdiri di tengah mereka bertiga, 3 orang bersenjata, masing-masing mengaku tahu kebenaran, masing-masing ingin membawaku pergi, dan tidak ada yang benar-benar bisa kupercaya. Dan di detik itulah, aku menyadari jejak yang kutinggalkan seharian tadi mungkin tidak hanya diikuti satu pihak, mereka semua mungkin mengikutinya. Dan sekarang aku terperangkap di tengah pertempuran yang bahkan bukan milikku. Udara di antara kami seperti mengeras. Kade, pria berjaket kulit, dan sosok misterius dari jendela motel, 3 titik api yang siap meledak. Aku berdiri di tengah, otakku berputar cepat, mencari cara keluar sebelum peluru pertama dilepaskan.
Aku tidak akan ikut siapapun, kataku akhirnya, mencoba memberi jarak pada mereka, tapi itu tidak membuat ketegangan reda. Sosok misterius itu maju satu langkah. Lara, kalau kau tetap di sini, kau akan mati dalam 5 menit. Kade mengarahkan pistolnya lebih tinggi. Kalau kau selangkah lagi maju, kau yang mati sekarang. Pria berjaket kulit menyeringai. Kalian sibuk berdebat, sementara orang yang sebenarnya menginginkan Lara sedang menunggu di luar. Aku tidak sempat bertanya apa maksudnya, karena detik berikutnya, suara tembakan meletus dari arah yang sama sekali tak kami duga, kaca gudang pecah, serpihan beterbangan. Lampu-lampu jalan di sekitar tiba-tiba padam, menyisakan hanya cahaya bulan pucat. Kade mendorongku ke tanah. Merunduk. Peluru menghujani dinding gudang, memantul, menimbulkan suara memekakkan telinga. Aku merangkak di lantai berdebu, mencari perlindungan di balik peti kayu besar. Dari balik peti, aku melihat bayangan bergerak cepat di luar, lebih dari 3 orang. Mereka bukan bagian dari 3 orang ini. Kade menembak balik, bergerak cepat ke sisi kanan gudang. Pria berjaket kulit melompat ke sisi kiri, bersembunyi di balik drum besi, membalas tembakan. Sosok misterius itu justru menghilang dari pandangan, dan entah kenapa, itu membuatku lebih takut daripada peluru. Ledakan kecil terdengar dari luar. Gudang bergetar, debu beterbangan dari langit-langit. Aku tahu kalau aku tidak keluar sekarang, tempat ini akan runtuh. Tapi begitu aku melangkah ke pintu belakang, aku merasakan sesuatu melingkar di pinggangku. Sosok misterius itu muncul entah dari mana, menarikku ke dalam kegelapan lorong di belakang gudang. Kita harus pergi, bisiknya. Sekarang. Aku ingin melawan, tapi teriakan Kade memanggil namaku terdengar dari dalam gudang. Lara! Tetap di tempat. Aku membeku. Kalau aku kembali, aku mungkin akan selamat, atau mungkin justru Kade akan mengurungku. Kalau aku ikut sosok misterius ini, aku mungkin akan mendapatkan jawaban, atau langsung dibunuh. Tiba-tiba, suara berat pria berjaket kulit terdengar dari arah lain. Lara, jangan ikut dia. Dia bukan siapa yang kau pikir. Jadi sekarang aku berdiri di tengah lorong gelap, di ujungnya sosok misterius menarik tanganku. Di belakangku 2 pria bersenjata berteriak memanggil namaku. Dan di luar gudang suara tembakan makin dekat. Sebelum aku sempat memutuskan, ledakan kedua mengguncang tanah di bawah kakiku. Api menyala di salah satu sisi gudang. Dan cahaya kilatnya membuatku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di balik asap dan api, di atap gedung seberang, ada seorang penembak dengan teleskop senapan, dan wajahnya adalah wajah yang kukenal. Rook, api dari gudang memantulkan cahaya jingga di wajah Rook. Bahkan dari jarak puluhan meter, aku bisa melihat matanya, tajam, fokus. Sama seperti terakhir kali aku melihatnya, sebelum dia menghilang tanpa jejak. Sosok misterius di depanku menyadari aku terpaku. Dia mengikuti arah pandangku, lalu bergumam rendah, dia seharusnya tidak di sini. Kade berteriak lagi dari dalam gudang, suaranya parau di antara tembakan. Lara, ke sini. Sekarang. Pria berjaket kulit juga memanggil dari sisi lain, suaranya terdengar lebih mendesak, hampir panik. Kau tidak mengerti. Kalau kau ikut dia, kau tidak akan pernah kembali.
Kepalaku berdenyut. Semua suara bercampur dengan deru api dan peluru. Rock mengangkat tangannya, tanda yang singkat tapi jelas. Dan anehnya, tembakan dari luar gudang langsung berhenti. Hening mendadak menelan semuanya. Hanya suara api yang berderak. Sosok misterius itu menatapku. Kita harus pergi. Dia sedang mengatur sesuatu. Dan kalau dia berhasil, kau akan kehilangan kebebasan selamanya. Aku membuka mulut untuk bertanya, tapi sebelum kata-kata keluar, Kade muncul dari balik asap. Dia berlari ke arahku, wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. "Lara, jauhi dia," katanya sambil menarikku dari genggaman sosok misterius itu. Dia bagian dari mereka. Sosok misterius tertawa pendek. "Lucu. Kau bicara soal mereka, padahal kau sendiri bekerja untuk orang yang sama." Kalimat itu membuatku menoleh pada Kade. Apa maksudnya? Kau bekerja untuk Rook. Kade diam. Matanya menatap tajam ke arah lawannya. "Bukan urusanmu sekarang. Kita harus pergi." "Bukan urusanku?" Aku menahan napas, darahku mendidih. "Ini hidupku, Kade." Pria berjaket kulit muncul di ujung lorong, pistolnya terangkat. "Kalian semua idiot. Sementara kalian berdebat, dia menunjuk atap seberang. Sedang memastikan semua orang di sini bergerak sesuai rencananya." Aku menoleh lagi ke arah Rook, tapi dia sudah menghilang dari atap. Sebelum aku bisa bereaksi, bunyi helikopter terdengar dari jauh. Lampu sorot menyapu area, dan aku melihat beberapa truk hitam berbelok ke arah gudang. Sosok misterius menatapku tajam. "Itu pasukan Rook. Kalau kau tetap di sini, kau akan dibawa pergi dan tidak ada yang bisa menghentikannya." Kade menarikku lebih keras. "Kita pergi lewat belakang." Pria berjaket kulit menodongkan pistol ke Kade. "Tidak. Kita harus keluar lewat sisi sungai. Itu satu-satunya jalur yang tidak dia kuasai." Aku berdiri di tengah mereka bertiga lagi, semua memaksa dengan versi rencana masing-masing, semua mengaku tahu jalan keluar, dan semua terlihat terlalu yakin. Dalam kebingungan itu, aku akhirnya membuat keputusan sendiri. Aku berlari ke arah yang tidak dipilih salah satu dari mereka, lorong sempit di antara dua bangunan tua, tanpa tahu kemana tujuannya. Langkahku menggema, napasku memburu, suara teriakan mereka memanggil namaku makin jauh di belakang. Aku pikir aku berhasil, sampai sebuah bayangan muncul di ujung lorong. Dia berdiri tenang, seolah sudah tahu aku akan memilih jalur ini. "Rook," dia tersenyum samar. "Kau selalu sulit diprediksi, Lara. Itu sebabnya aku menyukaimu." Dan sebelum aku bisa berbalik, dua orang bertopeng muncul di belakangku, menutup jalan keluar. Udara di lorong itu terasa dingin meski api dari gudang masih membakar di kejauhan. Rook berdiri beberapa langkah di depanku. Cahaya lampu jalan memotong wajahnya separuh gelap, separuh terang. Dua pria bertopeng di belakangku bergerak maju, tapi Rook mengangkat tangannya, menghentikan mereka. "Beri dia ruang," katanya tenang. Suara itu tidak berubah sedikit pun sejak terakhir kali aku mendengarnya. Hanya saja, sekarang setiap kata terdengar seperti jebakan yang sudah disiapkan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suaraku nyaris bergetar.
Rock tersenyum tipis. Bukan soal apa yang kuinginkan. Ini tentang kenapa kau di sini. Dan kenapa semua orang yang kau temui minggu ini sebenarnya bekerja untuk tujuan yang sama. Aku mengerutkan kening. Kade? Pria berjaket kulit? Sosok misterius itu? Mereka bahkan saling menodong senjata. Dia mengangkat bahu seolah itu hal sepele. Kadang, pertunjukan butuh konflik agar penonton percaya. Penonton, aku menelan ludah. Apa ini semacam permainan? Permainan, ujian, operasi, sebut apapun yang kau mau. Rock melangkah maju perlahan. Tapi intinya sama, kau adalah pusatnya. Dan semua langkah yang kau ambil sudah kuprediksi sejak awal. Kata-kata itu membuat darahku dingin. Aku memikirkan peniti emas yang sengaja kutinggalkan di pom bensin, pita rambut di pagar, potongan kertas bon, semua jejak itu. Kau yang mengikuti jejakku, tanyaku pelan. Rock tersenyum penuh kemenangan. Kau pintar, Elara. Tapi kau lupa satu hal, jejak itu bukan hanya untukku. Aku membiarkan pihak lain menemukannya agar mereka membawamu ke tempat yang kuinginkan. Kemarahan naik ke tenggorokanku. Jadi semua bahaya yang kualami, semua itu kau rencanakan? Bahaya? Dia tertawa pendek. Kalau aku mau, kau sudah mati 3 hari lalu. Yang kau sebut bahaya itu hanyalah ujian untuk melihat seberapa jauh kau bisa bertahan sebelum memilih pihak. Aku tidak memilih pihak siapapun, jawabku cepat. Itulah masalahnya, balas Rock sambil menghela napas. Dia melangkah lebih dekat hingga aku bisa melihat mata itu, mata yang sama seperti dulu, tapi kini penuh perhitungan. Kau pikir dengan lari ke arah ketiga, kau bebas? Tidak, Elara. Kau hanya membuat dirimu lebih menarik untuk ditangkap. Aku merasakan punggungku menempel pada dinding lorong. 2 pria bertopeng di belakangku maju setapak, menutup semua celah. Begini saja, Rock menurunkan suaranya, hampir seperti membujuk. Kau ikut denganku malam ini. Aku akan jelaskan segalanya. Kenapa kau jadi target? Kenapa keluargamu hilang? Bahkan kenapa Kade tidak pernah mengatakan kebenaran padamu? Aku menatapnya lekat-lekat. Dan kalau aku menolak? Dia berhenti sebentar, lalu menjawab datar, kau akan diserahkan pada orang yang menunggumu di pelabuhan. Dan percaya padaku, mereka tidak akan sebaik aku. Kata pelabuhan itu membuatku kaget. Itu tempat yang ayahku pernah larang keras untuk kudekati bertahun-tahun lalu. Rock sepertinya menyadari tatapanku berubah. Ah, jadi kau ingat. Bagus. Dia memberi isyarat pada salah satu pria bertopeng untuk menurunkan senjata. Kau punya waktu 10 detik untuk memutuskan, Elara. Ikut denganku, atau aku biarkan mereka membawamu. Jantungku berdegup keras. Di kejauhan, aku masih bisa mendengar teriakan samar, Kade, sosok misterius, dan mungkin pria berjaket kulit. Mereka pasti masih mencari, tapi untuk pertama kalinya aku bertanya-tanya, apakah diselamatkan oleh mereka benar-benar lebih baik daripada ikut Rock?
Mataku bertemu dengan matanya sekali lagi. Dia tidak tersenyum, tidak memaksa, hanya menunggu, dan di dalam tatapan itu ada sesuatu yang entah kenapa terasa. Jujur, aku menarik napas panjang, lalu aku mengambil langkah ke depan. Rock mengangguk, seolah sudah tahu dari awal apa yang akan kupilih. Bagus. Mari kita mulai bab berikutnya. Dua pria bertopeng mengapitku, dan kami berjalan ke arah mobil hitam yang menunggu di ujung lorong. Begitu pintu mobil tertutup di belakangku, aku tahu aku baru saja masuk ke dalam sangkar yang tidak akan mudah kutinggalkan. Mobil hitam meluncur mulus di jalan gelap, hanya ditemani suara mesin yang halus dan jarum jam di dashboard yang berdetak pelan. Aku duduk di kursi belakang, diapit dua pria bertopeng. Jendela dilapisi kaca gelap, membuatku tak bisa melihat keluar dengan jelas, tapi cahaya lampu jalan yang sesekali masuk membuat bayangan bergerak di dalam mobil seperti hantu. Rock duduk di depan, tidak menoleh sedikit pun. Siluetnya tenang, hampir seperti dia sedang mengantar tamu ke pesta makan malam, bukan membawa tawanan. Aku ingin tahu, kemana kau membawaku? Kataku akhirnya, mencoba memecah keheningan. Kau akan tahu, jawabnya singkat. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kau lihat. Dia memberi isyarat, dan pria di sebelah kiriku mengeluarkan tablet dari tas hitam. Layar menyala, memperlihatkan rekaman video hitam putih. Kamera keamanan. Aku menegang saat melihat diriku sendiri di layar, bukan dari minggu ini, bukan dari bulan lalu, tapi dari 3 tahun lalu. Aku sedang duduk di taman, membaca buku, tidak sadar kamera mengawasi. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.